Permisi Pak, selamat siang. Siang Mas. Oke, silakan duduk. Gimana tempat duduknya, sudah nyaman? Alhamdulillah Pak, nyaman Pak. Oke, alhamdulillah. Boleh perkenalan terlebih dahulu Mas. Dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Tulisa, asal saya dari Tegal, cuman saya tinggal di Brebes karena orang tua saya kerja di Brebes semua, jadi saya ikut orang tua saya. Oke. Mas Hafiz ini udah bekerja atau masih sekolah? Untuk sementara ini saya jadi pengangguran Pak, di rumah. Pengangguran? Tapi untuk sebelumnya sih bekerja di salah satu PT Pak. PT. Oke. PT, kalau boleh tahu PT apa itu Mas? PT sepatu Pak, Adidas. PT sepatu Adidas. Di mana itu? Di daerah Brebes sana Pak, Ketanggungan. Daerah Tanggungan. Iya. Oke. Ya kalau dari rumah ya lumayan Pak, 1 jam lebih. Jadi mau nggak mau sana harus ngekos Pak. Kan kerja kan nggak tahu mesti pasti malam atau pagi. Oke. Mas Hafiz sendiri punya saudara atau gimana? Punya Pak, Berarti di Brebes ini keluarga ngikut semua? ikut semua. Saya anak 2 dari 2 bersaudara. Anak 2 dari 2 bersaudara. Berarti Iya. punya 2. punya 2. Iya. Kakak Kakak adik. 1, adik 1. Oke, kalau kakak sendiri gimana? Kakak saya sendiri sudah berkeluarga Pak. Berkeluarga. Ya tinggalnya ya di belakang rumah ibu. Oke, Orang tua. udah berkeluarga. Lu tahu sudah berkeluarga dari kapan? Kurang lebih 1 tahun lebih Pak. 1 tahun. Udah diberi momongan? Belum Pak, masih proses. Masih belum. Mudah-mudahan cepat diberi momongan ya Mas ya. Kalau adik sendiri gimana? Adik- Masih sekolah atau bukan? Adik saya kuliah Pak, Kuliah di mana Mas? di UNES. UNES. Iya. Ngambil jurusan apa itu? Ambil jurusan ekonomi Pak. Ekonomi. Semester berapa itu Mas? Semester 5 Pak. Semester 5. Oke. Berarti di sana ngekos ya otomatis ya. Ngekos. Oke. Untuk kesibukan Mas Hafiz sendiri tuh kesehariannya ngapain? Kalau di masa pandemi sekarang ya saya sibuk di rumah saja Pak, bersih-bersih, terus nyiram tanaman, terus ya kayak apa, bersihin kosan. Kan di rumah saya ada usaha kosan Oh, juga. ada kosan. Oh, Punya berarti orang Mas tua. punya orang tua, tapi Mas Hafiz ikut membantu itu Mas Hafiz. Iya, daripada saya di rumah tiduran doang Pak. Oh, bener. Berarti apa? Orang tua Mas Hafiz punya kosan. Punya Pak. Berapa Pak. pintu itu Mas? 30 pintu Pak. Oh, banyak juga ya Mas ya. Yang banyak, yang kos di situ juga banyak apa gimana Mas? Kalau sekarang sih untuk anak-anak sekolah mungkin ya ada yang masih ngekos di situ dan ada yang pulang kampung. Tapi untuk sementara ini kebanyakan sih orang kerja yang ngekos di situ. Oh, banyak orang kerja, tapi ada yang sekolah ngekos di situ juga ada. Ada. Oke. Berarti itu kosannya dari mana sih Mas? Berarti itu kosannya dekat stadion Pak. Stadion Karangbayi. Iya. Oh iya tahu Mas. Ikutnya Brebes Kota. Tahu. Untuk kabar dari orang tua Mas Hafiz sendiri bagaimana? Baik kah? Alhamdulillah kabar semuanya selama pandemi harus menjaga kesehatan. Iya benar. Jangan lupa mencuci tangan ya Mas ya. Iya. Jaga jarak. Kesibukan keluarga Untuk sekarang sibuk apa? ibu saya sendiri jadi guru Pak, ngajar di SD Kali Mati sini. Oke, guru SD ya. Iya, untuk bapak saya sendiri kepala kantor PTJ Pak. Oh, kepala kantor SD kepala ya. Alhamdulillah. Oke, berarti itu ikutnya PNS semua ya Mas ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah iya. Saya juga menuju jenjang PNS Mas, doain ya Mas. Untuk jadwal Mas Hafiz di rumahnya itu ngapain saja? Untuk sehari-harinya Pak. Sehari-harinya Ya. selama entah sebelum pandemi atau setelah pandemi? Yang pandemi dulu apa sebelum? Sebelum pandemi dulu is. Kalau untuk sebelum pandemi ya jam 4:30 bangun, siap-siap, mandi, sholat, terus mempersiapkan apa yang dibutuhkan selama pekerjaan ini. Jadi harus siap tata-tata. Dan jam berapa? Jam 6:30 itu udah pergi dari rumah untuk
bekerja Oke. ya sebelum bekerja ya menyiapkan makanan-makanannya seperti roti dan Yang lain-lainnya. menyiapkan siapa? Saya sendiri, kadang ya orang tua gitu dibantu. Maksudnya menyiapkan itu biar nggak beli di luar Ya paket gitu benar, mas. menghemat ya mas ya, Menghemat. tabung ya mas ya. Kalau itu kan kalau sebelum pandemi, kalau setelah pandemi Kalau setelah pandemi kan saya kena PHK mas dari pihak PT, jadi saya kegiatan di rumah ya tadi apa yang sudah saya jelaskan, bantu orang tua nyapu itu dari bangun tidur sampai mau tidur ya paling sekitar jam 7:30 ya paling nyapu sama bersihin kos-kosan, bangun sampah gitu doang pak. oke, berarti Kalau selama untuk sore ya biasa jalan-jalan terus ke emak nongkrong. oh berarti ada kalanya kerja bersih-bersih bantu orang tua, juga ada kalanya Buat habis nongkrong, Pak. nongkrong ya mas ya. Hmm. Iya. Ale boleh tahu, tadi kan Mas Hafiz bilang kena PHK ya Mas ya. Kalau boleh tahu itu PHK-nya sebelumnya apakah Mas Hafiz ada masalah di kantor tersebut, di perusahaan tersebut atau bagaimana? Ya setahu saya selama pandemi ini jadi pengurangan jumlah anggota dari karyawan tersebut pak. Jadi selama saya bekerja itu tidak ada masalah sampai saya pun pak di situ pak. Ya saya bekerja sesuai SOP yang ada di Iya, situ. benar. Ya mau nggak mau saya harus menerima pak kena PHK ini. Berarti karena dari perusahaan itu tersendiri pengurangan karyawan ya Mas ya. Berarti Iya. tidak cuma Mas Hafiz dong. Banyak pak, bukan hanya cuma saya doang. Berarti tapi Mas Hafiz di situ udah berapa lama? Sekitar berapa lama kerja di PT Adi di situ? Saya berarti dari tahun 2017 pak, selesai SMA langsung kerja di situ pada tahap. Oh, berarti lulus 2017 sampai pandemi kemarin. Oke, udah lumayan lama ya Mas ya. Alhamdulillah pak. Oke, dari rumah Mas Hafiz ke PT tersebut itu jaraknya sekitar berapa kilo Mas? Dan berapa jam kalau dilaju lah? Kalau dilaju ya paling cepat 1,5 jam pak. Ya kalau Pakai motor itu? pakai motor. Kalau berangkatnya jam 6:30 paling enggak 2 jam pak. Soalnya kan apa berangkat pagi itu kan macet pak. Banyak orang kantor-kantor pada berangkat kerja yang lainnya. Untuk Mas Hafiz sendiri selama bekerja di PT tersebut berarti berapa lama ya masih dari 17 sampai 20? 3 tahun ya? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya. Itu sudah menurut Mas Hafiz itu sudah cukup tak buat Mas Hafiz untuk mencukupi kebutuhan Mas Hafiz selama 3 tahun ini atau bagaimana? Ya namanya manusia ya tidak ada cukup, tidak ada kurang pak. Pasti semuanya pengen kerja untuk memulai apa biar bisa menghasilkan uang itu buat kehidupan sehari-harinya. Ya mau nggak mau ya kalau seperti ini ya mungkin kurang pak, karena kan di sisi lain juga saya harus ngasih uang orang tua, adik-adik saya dan bapak saya sendiri gitu. Berarti Mas Hafiz masih tetap ngasih orang tua ngasih uang ke orang tua ya Mas, walaupun orang tua udah semuanya dapat bekerja ya. Masih. Oke. Untuk Mas Hafiz sendiri kan tadi bilang terkena PHK gitu ya. Berarti banyak dong tentunya pengalaman yang pengalaman selama bekerja di PT tersebut. Banyak pak. Ya pengalamannya seperti bagaimana cara apa menjahit sepatu tersebut biar rapi, gimana caranya, terus bagaimana caranya memilih bahan-bahan sepatu yang baik gitu. Kan ada lupa yang bahan-bahan yang sekiranya nggak pantas buat dijadikan sepatu kan mesti ada itu kan, nanti kan dipilih-pilih lagi biar bagaimana hasil tersebut itu baik untuk konsumen pak. Berarti ada juga Mas Hafiz pengalamannya bisa cara menjahit kah, bisa memilih bahan yang baik dan kan sebelum untuk memasuki PT tersebut harus ada tes itu pak, menjahit atau sertifikat menjahit terlebih dahulu. Kurang lebih untuk kursus itu selama 3 bulan pak, dan bayarnya 300 itu pak. Itu untuk biaya les sendiri? Iya. Untuk Nah masuk begitu situ. untuk les sudah selesai nanti kita bisa dikoordinasi oleh yang ketua les itu tersebut, bisa didaftarin di PT Adidas tersebut pak.
dimudahkan secara itulah ya. Berarti Mas Hafid ikut les supaya supaya mendapatkan sertifikat dan dari pihak yang mengeleskan itu bisa meringankan beban Mas Hafid untuk bisa masuk di PT tersebut. Iya betul Pak. Oke iya. Berarti tadi Mas Hafid bilang untuk les sendiri itu biayanya sudah 300.000 ya. Iya. Tapi untuk pendaftaran di PT tersebut tidak ada biaya. Tidak ada biaya sebesar pun Pak. Dan waktu Mas Hafiz mendaftar di situ apakah langsung mendapat panggilan atau ada jeda atau beberapa? Alhamdulillah selama saya mendaftar di situ Pak, pas pertama kali saya daftar di situ, kemungkinan kalau nggak salah itu ada 3 hari Pak. 3 hari jeda itu Iya. dari pengumpulan berkas itu. 3 hari terus dapat panggilan dari PT tersebut ya. Pada akhirnya saya kesana lagi dan melakukan interview Pak. Melakukan interview. Saat Mas Hafiz melakukan interview itu, apakah Mas Hafiz waktu itu mempunyai keyakinan bahwa saya itu bisa lolos di pekerjaan ini? Saya yakin bisa lolos atau bagaimana? Ya dengan yang saya mempunyai kemampuan yang seperti itu ya sudah dibekali dengan adanya saya les ya, mau nggak mau saya harus yakin Pak, saya pasti bisa masuk di PT tersebut karena ya saya sudah berusaha berdoa dan ikhtiar untuk ini di PT tersebut Pak. Untuk berarti Mas Hafiz sendiri sudah yakin 100% ya bahwa daftar di situ Ya 95% Pak. 95% lah ya, bahwa daftar di situ yakin keterima. Itu waktu itu juga di situ PT tersebut membutuhkan loker atau bagaimana Mas? Pada saat itu memang membutuhkan loker Pak. Kan setahu saya kalau yang karyawan tidak tetap itu mungkin ada yang di PHK juga dan digantikan nanti oleh karyawan-karyawan yang baru gitu. Jadi istilahnya itu di rolling. Kayak sip-sipan atau bagaimana? Enggak, jadi di rolling Pak. Misalkan yang udah bekerja di situ merasa lama dan tidak dikontrak selama bertahun-tahun, misalkan dikontrak untuk berapa bulan itu kebanyakan nanti di PHK Pak. Dan yang kebanyakan di PHK itu cowok Pak. Di PHK cowok. Lah ceweknya nggak di PHK? Iya, kalau yang saya mesti dijadikan pegawai tetap di situ Pak. Ya berarti yang di PHK itu pegawai lama, entah lama entah baru itu semuanya di PHK yang Iya, cowok. Berarti tidak hanya yang baru juga ya, berarti yang lama ikut di PHK ya. Alasannya karena pandemi seperti itu. Dari organ PHK tersebut, apakah pihak perusahaan memberikan pesangon untuk Mas Hafiz? Ya alhamdulillah dapat pesangon kayak cukup lah Pak, sekiranya buat selama tidak bekerja ya mau nggak mau ya harus cukup ya, aslinya nggak cukup. Tapi mau tidak mau harus cukup ya Mas untuk kebutuhan Mas Hafiz sendiri. Kalau boleh tahu Mas Hafiz waktu kerja di situ pengalaman yang Mas kurang menyenangkan selama bekerja di situ apakah ada atau tidak? Pengalaman yang kurang menyenangkan ya pada saat shift malam itu Pak. Ya bagaimana itu? Ya shift malam itu jam 10 sampai subuh Pak. Ya jadi kita 10 sampai subuh. Jadi kita di situ bekerja ya tidak tidur, tidak harus konsentrasi. Bagaimana mata itu tidak nggak tidur gitu, nggak ngantuk, karena kalau ngantuk tidur sekalipun yang terjadi tangan kita yang dijahit sendiri Pak, bukan sepatunya. Berarti pengalaman yang tak menyenangkannya itu ya kalau si malam ya Mas ya, harus kuat. Itu Mas Hafiz mendapat si malam itu lebih sering atau jarang? Katakanlah lebih sering atau lebih jarang kalau mendapat si malam? Kalau pas awal-awalan masuk sih jarang Pak. Kalau waktu baru di situ jarang, karena kemungkinan dari PT mungkin anggap saya itu anggota baru, jadi nggak mungkin aku ditaruh di shift malam Pak, shift 3 ya mungkin ditaruh di shift 1, 2 gitu Pak. Shift 2 berarti kalau agak sini udah lama mungkin saya shift malam sering. Tapi untuk berarti itu ikutnya lembur apa bukan Mas? Bukan Pak. Tapi kalau lembur sendiri ada? Kalau lembur sendiri juga ada. Kalau Mas Hafiz juga pernah? Saya jarang Pak, jarang ikut lembur-lembur gitu. Oh kenapa itu? Ya karena ya saya kerja ya apa yang saya inginkan ya harus
apa harus ada imbal-imbalan lembur atau apa pak. Jadi Oh ya iya. harus Berarti kan ada kan seseorang kalau yang yang ada lemburan terus dia ngambil kan katanya kalau mendapatkan uang lagi. iya Tapi mendapatkan saya tidak tambahan. pak, saya hanya udah kalau kerja seperti itu ya saya harus bersyukur nggak berharap minta lembur-lemburan gitu. Berarti kalau ada lemburan berarti Mas Hafiz nggak ngambil gitu ya. Nggak ngambil. Kalau boleh tahu pas Mas Hafiz kerja di situ Mas Hafiz posisinya seperti apa? Gimana pak? Bagian apa kalau waktu Mas Hafiz kerja di situ? Saya pertama ya di bagian itu pak, salah satu menjahit itu. Bagian menjahit maksudnya bagian apa packing atau bagaimana? Enggak, yang pas pertama saya itu bagian menjahit itu pak, yang di bagian sepatunya kan pasti ada sepatu yang dijahit itu loh pak, Iya. sambung-sambungannya. Nah terus selama 1,5 tahun itu pak, kemudian saya dipindahkan pada bagian packing pak, pengemasan sepatu gitu. Berarti waktu pertama proses bagian proses menjahit itu ya sambungan terus semakin kesini semakin lama sudah pindah naik jabatan itu termasuknya lo bagaimana? Enggak pak, kalau itu enggak, kalau yang misalkan naik jabatan ya dijadikan di salah satu kantornya gitu pak. Oh iya berarti adminnya gitu. Oh iya. Berarti Ya pegangannya cuma mainan komputer doang pak. malah enak ya Mas kalau naik jabatan ya Mas? Kalau itu cuma saya pindah Posisi aja, karena kalau menjahit itu resikonya bahaya pak. Kalau misalkan ngantuk atau lalai pun bisa bahaya di tangan saya sendiri. Lalu untuk Mas Hafiz sendiri lebih memilih yang bagian menjahit atau yang bagian tadi apa yang kedua? Ya pengen saya menjadi admin pak. Pengennya Iya. naik pangkat ya Mas? Cuma kan dari pihak PT kan belum memperbolehkan saya untuk naik pangkat ya, apa daya pak. Jadi ya mau nggak mau saya di situ. Lah waktu di situ ada lowongan Mas Hafiz mencari tahu bahwa di situ ada lowongan apakah dari browsing atau dari keluarga atau dari teman? Browsing pak, kan di Instagram kan mungkin ada pak lowongan Infoloker ya Mas ya? Iya, infoloker dari Brebes itu ada semua pak. Ya jadi ya saya daftarin semuanya, yang sekiranya saya dipanggil ya saya akan jalani pak. Kalau boleh tahu ya Mas ya, mohon maaf kalau di PT tersebut itu Mas Hafiz selama 1 bulan apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan Mas Hafiz sendiri? Ya seumpamanya sebagai kita kaum laki-laki ya belum mencukupi pak. Misalnya ya apalagi kalau misalkan seorang laki-laki tersebut mempunyai pacar atau apa ya, sebenarnya kan kalau jalan pasti pacar yang membiayakan laki-laki pak. Belum kalau laki-laki misalkan belum ada yang ngopi rokok gitu loh pak dan sebagainya, kan nggak mungkin misalkan gaji segitu cukup ya, mau nggak mau harus dicukupi pak. Masa ya kita sudah bekerja seperti itu tetap aja minta uang ke orang tua kan nggak mungkin juga ya, jadi mau nggak mau harus dicukupi. Berarti menurut Mas Hafiz ya kalau masih sendiri juga masih cukup ya Mas ya. Tapi kalau sudah berkeluarga atau punya tunangan itu mungkin kurang ya Mas ya. Kurang. Terus dari orang tua Mas Hafiz sendiri melihat keadaan Mas Hafiz seperti ini, apakah dia sudah tahu kalau Mas Hafiz ini sekarang sudah tidak bekerja? Sudah tahu pak. Ya jadi saya kalau di rumah ya terbuka pak. Misalkan saya ada apa-apa di kantor ya harus langsung ceritakan tuh biar dapat nasihat dari orang tua sendiri. Berarti orang tua Mas Hafiz tetap mensupport ya? Tetap pak. Untuk tanggapan orang tua Mas Hafiz untuk Mas Hafiz yang keadaan seperti ini, apakah dia berusaha juga ingin mendukung Mas Hafiz untuk bekerja lagi atau bagaimana? Ya karena dalam keadaan seperti ini ya orang tua saya hanya bisa pasrah pak, karena yang menentukan seperti itu ya dari pihak PKI tersebut. Tapi ya orang tua saya tetap berusaha akan mencarikan saya pekerjaan pak, mesti bahwa ada kerjaan gitu pak, biar nggak di rumah tiduran doang gitu. Iya. Karena nggak enak ya Mas kalau tiduran di orang tua ya Mas ya. Kayak terus upaya untuk Mas Hafiz untuk
mendapatkan pekerjaan yang akan Mas Hafiz ambil nantinya itu seperti apa Mas? Ya pengennya ya saya kerjanya lebih baik dari sebelumnya Pak. Itu aja simpel. Yang lebih baik. Maksudnya yang lebih baik itu seperti apa Mas? Ya lebih baik ya misalkan di pekerjaan sebelumnya saya ada kelecehan atau apa ya akan saya perbaiki di pekerjaan selanjutnya, walaupun dari apa pekerjaan itu beda loh Pak, katanya beda. Jadi saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu. Oke, berarti jadi kerja sesuai dengan SOP dan profesional. Berarti Mas Hafiz apa namanya belajar dari kesalahan yang terdahulu ya Mas. Ya semisal ini Mas Hafiz mendapatkan pekerjaan tapi di luar kota, apakah Mas Hafiz tetap mau mengambilnya atau bagaimana? Ya kalau itu putusan dari pihak kantor ya mau nggak mau saya harus ke sana Pak, namanya itu juga surat. Iya. Udah ada suratnya, surat kerjanya ya, jadi mau nggak mau saya harus ke sana. Kalau nggak mau ya mau gimana lagi, kita udah terkait dengan kontrak Pak, kontrak kerja. Jadi kita harus menjalankan sesuai SOP yang telah ditentukan ya Mas. Berarti orang tua sendiri juga sudah mempercayakan Mas Hafiz bahwa walaupun kerja dimanapun yang penting dijalani aja dulu gitu ya Mas. Iya. Untuk rencana Mas Hafiz ke depannya itu apa yang Mas Hafiz inginkan? Ya yang saya inginkan ya yang pertama merupakan kedua orang tua saya sendiri Pak. Dan yang kedua saya pengen bisa kerja dan bisa sukses ke depannya Pak, dan bisa membahagiakan istri saya sendiri dan keluarga saya sendiri gitu Pak. Oke, berarti rencana Mas Hafiz cukup mulia juga ya Mas ya, membahagiakan orang tua. Ya semua anak mungkin juga pengen begitu ya Mas ya, dengan caranya masing-masing. Kalau boleh tahu Mas Hafiz kesibukan sekarang ini ngapain aja? Kesibukannya kalau sekarang ya kesibukannya paling nyapu doang Pak. Nyapu. Kan saya itu PHK Pak. Oke, PHK-nya kalau boleh tahu apa itu Mas? Pandemi Pak. Pandemi. Berarti selama pandemi ini Mas Hafiz tidak bekerja di PT itu lagi ya Mas? Pak. Oke. Untuk apa namanya, alasan Mas Hafiz tahu nggak sih kalau alasan PT tersebut itu apa namanya mem-PHK para karyawannya itu alasannya tahu nggak? Ya. Kita singkirkan dulu dari sisi pandemi. Berarti di sisi lain pandemi Pak. Iya, di sisi lain pandemi. Kalau bukan pandemi ya Pak, mungkin ada pengurangan karyawan atau anggota di situ. Kalau bisa jadi ya misalkan anggota yang lama di situ di PT tersebut mungkin di rolling gitu Pak, dalam arti di rolling ya mungkin karyawan lama mungkin harus secara itu di PHK waktu maksudnya biar ada pengalaman baru yang mungkin karyawan-karyawan yang mau bekerja di sini biar bisa mendapatkan pengalaman gitu Pak. Itu setahu saya. Kalau berarti rolling ya Mas ya, tidak hanya karyawan baru saja yang di PHK, karyawan lama juga ya Mas ya. Berarti kalau boleh tahu Mas Hafiz kerjanya di mana Mas? Di PT Adidas Pak, Petanggungan Brebes. Adidas Petanggungan. Kalau dari rumah saya itu 1,5 jam Pak, cepat-cepatnya. Kalau lamanya 2 jam Pak. Kalau rumah saya ini Brebes Pak, aslinya saya Tegal. Oh berarti rumah Mas Hafiz aslinya Tegal. Dan terus di Brebes ini Mas Hafiz rumah sendiri atau bagaimana? Kalau di Brebes ya Pak, rumah orang tua saya sendiri Pak. Oke. Berarti rumah di Brebes ini Mas Hafiz rumah orang tua ya Mas ya, tidak ngontrak berarti ya Mas? Tidak Pak, alhamdulillah cash. Oh berarti milik sendiri, tidak tidak ngontrak atau sebagainya ya. Kalau boleh tahu kesibukan keluarga Mas Hafiz itu yang seperti apa? Kesibukan
bukan orang tua saya pak. Mm-mm. Ya orang tua saya bekerja sebagai guru pak. Guru PNS di mana Saya- itu mas? Kalau ibu saya di SD Kalimati, kalau bapak saya sebagai kantor kerja di Bulbus pak. Untuk saya punya saudara dua pak. Enggak, yang tadi itu yang berarti mas ibu mas Hafiz kerja di SD Kalimati. Iya, sebagai kepala sekolah pak. Saya juga PNS, bapak saya juga PNS juga. Kalau untuk bapak saya ini kerja di kalau PTD, ya itu sebagai pimpinan apa pemimpin dari kepala sekolah kan. Misalnya kalau ada kegiatan UAS atau apa, nanti bapak saya situ gitu. Bapak saya Oke, berarti dari mas Hafiz sendiri keluarganya sudah dari bapak maupun ibu sudah bekerja semua ya kan? Dan mas Hafiz tadi berkata kalau mas Hafiz itu punya saudara cewek dan cowok. Saya anak kedua pak. Yang pertama kakak saya sudah nikah dan punya keturunan. Saya Itu kebetulan boleh tahu lu sudah dari 1,5 tahun pak. Kalau adik saya kuliah di UNES pak, ambilnya ekonomi pak, semester 5 ini. Jadi kemungkinan 1 tahun. Untuk saudara mas Hafiz ada dua ya mas ya. Yang pertama kakak mas Hafiz yang udah menikah selama 1,5 tahun ya. Terus yang kedua adik mas Hafiz cewek apa cowok mas? Cewek pak. Cewek. Kerja atau kuliah itu? Kuliah pas semester 5 di Universitas UNES. Oh iya. UNES di ekonomi pak. Kemungkinan untuk 1,5 tahun lagi mau wisuda pak. 1,5 tahun lagi. Mau dipercepat sih. Alasan itu dipercepatnya itu karena apa mas? Ya kemungkinan biar gak lama-lama di situ pak dan bisa memperbanyak biaya tersebut situ dan apa adik saya pengen Waalaikumsalam dan keluar pak. Pengen keluar. Berarti harapan mas Hafiz itu lulus tepat waktu supaya tidak membebani orang tua ya mas ya. Dan juga saya sebelum saya kenapa ya kan juga membayar adik saya pak, ya istilahnya kasih uang jajan gitu pak buat Berarti mas Hafiz kegiatan membantu. sehari-hari adik saya di sana. Oh berarti mas dari gajian mas Hafiz yang sebelumnya itu kalau saya dikasih Adidas itu berarti sebagiannya mas Hafiz sisihkan buat adik mas Hafiz itu. Dan sebagian lagi untuk orang tua sendiri dan sisanya buat saya sendiri pak. Itu setiap mas Hafiz gajian kan untuk sebagian setelah mas Hafiz gajian mengasih ke adik mas Hafiz itu atau setiap hari mas Hafiz memberikan? Kalau saya itu ngasihnya 2 bulan sekali pak. 2 bulan sekali. Transfer berarti apa gimana mas? Ya kadang kalau saya misalkan pulang ya saya kasih ke ibunya aku, dititipin ke ibunya aku aja nanti kalau nanti transfer ke adiknya aku. Oh berarti mas Hafiz jarang ketemu sama adiknya mas Hafiz tersebut ya mas ya? Ya jarang pak, paling ketemu kalau misalkan adik saya pulang itu biasanya hari Jumat sampai Minggu gitu pak. Itu aja kalau padanya saya libur gitu pak. Nah, kan sekarang kuliah, sekarang pandemi kuliah online semua ya mas. Itu tugas apa namanya? Itu upaya adik mas Hafiz untuk menangani kuliah online tersebut itu seperti apa? Ya kadang lewat aplikasi Zoom, Lewat Zoom. Meet, Ya terus Classroom gitu pak. Terus kadang WA, seringnya sih Google Meet pak. Mas Hafiz pernah dimintain tolong buat membantu tugasnya kah atau Tidak pak. tidak pernah? Tidak pernah karena saya nggak bisa Akuntansi ekonomi. di Indonesia. Bisanya cuma ngitung duit pak. Iya benar, semua orang juga bisa ya mas, begitu ya mas. Iya benar mas. Dari keluarga mas Hafiz itu sendiri itu apakah sering berkumpul kah untuk membahas apa namanya kesibukannya masing-masing atau bagaimana pak? Tidak. Berarti keluarga mas Hafiz tidak pernah berkumpul utuh ya? Ya paling berkumpul kalau misalkan hari Minggu doang pak. Karena kan kalau hari Senin sampai Sabtu kan mesti orang tua saya kan berangkat pagi pulang sore dan habis itu mandi terus langsung sholat terus istirahat pak gitu tidur. Karena kan capek gitu pak jadi seorang guru. Iya. Kecuali
kecuali kalau yang orang tuanya ya seperti apa di rumah tangga gitu, tapi paling di rumah doang. Jadi kemungkinan ada waktu untuk berkumpul di rumah orang tua. Berarti untuk ya, mas apa namanya mas apa itu Mas Hafiz kan tadi kepala sekolah ya, apa namanya kepala sekolah SD Kalimati benar. Untuk apa anak SD sekarang itu sistem pembelajarannya apa Pak? Ikut online atau bagaimana Mas? Online Pak, ya setahu saya sih online, cuman saya jarang bertanya-tanya apa seperti itu ke pendidik saya sendiri Pak. Nanti setahu Mas Hafiz juga online juga ya Mas ya. Untuk harapan yang ingin Mas Hafiz capai itu untuk kedepannya untuk diri Mas Hafiz sendiri itu yang seperti apa? Untuk diri saya Pak, Iya. bisa membawakan orang tua sendiri dan sukses selalu baik di dunia atau di akhirat Pak. Simpel, pastel, jelas, padat. Oke, untuk Mas Hafiz sendiri kalau boleh tahu sudah punya pacar? Kalau sekarang sini belum Pak, Di sini belum. karena nggak ada sih Pak. Di sini belum, kalau di luar ada. Ada, Berapa Mas? ya nggak terhingga Pak. Nggak terhingga ya Mas. Oke. Kalau Juni masih kuat ya. Oke, berarti untuk pacar Mas Hafiz tak terhingga di luar sana ya Mas ya. Oke. Untuk pengalaman di masa pandemi sekarang itu Mas Hafiz ingin selama di rumah itu melakukan hal apa saja yang positif menurut Mas Hafiz? Yang positif apa ya? Membantu orang tua aja gitu Pak. Iya. Tidak itu doang membantu orang tua ya, paling yang positif itu doang sih Pak. Yang positif itu doang. Tidak ikut apa namanya acara desa atau apa namanya itu? Tidak Pak, karena kerja bakti itu Mas? enggak Pak, selama pandemi tidak dianjurkan seperti itu Pak. Tidak diajukan. Ya karena kemungkinan dari pihak pemerintah ataupun RT yang mengumumkan salah satu di grup WA itu dari orang tua saya, mungkin tidak ada kegiatan di RT atau RW karena ada pandemi seperti ini ya. Jadi kemungkinan untuk masyarakat gotong royong mungkin dari kita sendiri mungkin bisa untuk membersihkan rumah kita sendiri dan wilayah-wilayah tersebut itu. Jadi nggak usah gotong royong. Berarti dari RT setempat saja ya Mas ya, yang berupaya untuk membersihkan. Kalau balik lagi ke tadi yang tentang PHK Mas Hafiz, kan Mas Hafiz otomatis tadi PHK dari PT tempat kerja Mas Hafiz ya, otomatis Mas Hafiz kan tidak ada pemasukan. Untuk biaya keseharian Mas Hafiz untuk jajan atau kuota atau lain sebagainya itu bagaimana Mas? Kalau kuota sih nggak perlu terpikirkan bahwa di rumah udah ada wifi. Oh, ada wifi. Terus untuk makanan saya sehari-hari ya kemungkinan sudah dimasakan oleh ibu saya sendiri, dan ya paling keluar rumah ya cuman paling nongkrong beli kopi terus beli jajan sudah gitu doang Pak. Paling ya pengeluaran paling juga ya 20-30 lah Pak, sama rokok gitu Per hari itu Mas. Itu ya berarti paling kalau nongkrong sama kopi paling itu ya 8.000 lah Pak. nongkrong sama ngopi. Kalau beli rokoknya paling 30-an gitu. Itu kalau per hari itu Mas Hafiz pakai uang sendiri kah? Sisa yang Mas Hafiz Sisa yang kerja Pak. Sisa yang kerja. Berarti Jadi ya sisa yang kerja saya simpen di tabungan ya buat jajan sendiri. Oke, untuk sementara ini Mas Hafiz punya planning untuk mengambil kerja sampingan atau gimana? Sementara tidak ada Pak, karena untuk planning kerja sampingan juga harus membutuhkan biaya yang besar Pak, nggak kecil gitu. Berarti selama selama Mas Hafiz nganggur tidak ada planning untuk membuat kerja sampingan atau usaha ya Mas ya? Oke, berarti Mas Hafiz fokus nganggur. Oke, untuk selanjutnya kesibukan dari kalau boleh tahu
kesibukan dari kakak, kan tadi kan yang adik sudah kuliah, terus kalau kesibukan dari kakak Mas Hafiz yang pertama itu ngapain Mas? Apa maksudnya? Untuk kesibukan kakak sendiri sebagai anggota Polri Pak. Oh, kakak Mas Hafiz anggota Polri ya? Polisi. Itu di daerah mana? Itu bisa di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat Pak. Jawa Tengah Jawa Barat, berarti daerah Losari. Iya. Itu sebagai apa Mas? Ini sebagai lapangan atau? Di kalau setahu saya sih bagian yang ngurusin SKCK Pak, tapi nggak tahu itu namanya apa pokoknya. SKCK buat lamar pekerjaan seperti itu Mas? Iya betul. Oke. Berarti kakaknya Mas Hafiz itu apa namanya bagian ngurus seperti itu ya? Oke. Oke. Itu biasanya banyak juga Pas apa yang membuat SKCK di masa pandemi seperti ini? Kata kakak saya sih selama pandemi jadi batasan kerjanya dikurangi gitu Pak, SKCK-nya dikurangi. Misalkan yang sebelum pandemi SKCK ditutup sampai setengah 4 itu habis asar, tapi selama pandemi ditutup sampai jam 12 siang saja karena biar gak ada orang yang masuk terlalu banyak gitu Pak. Berarti di apa namanya di tempat pembuatan SKCK juga dibatasi dari jam berapa Mas? Kalau untuk pandemi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Untuk jam 12 siang ke bawah tidak melayani SKCK. Tapi melayani apa Pak? Mas? Ya tidak melayani Pak. Berarti sudah free. Jam kerjanya cuma jam 8 sampai jam 12. Ya, jam 12 cuman ya kita tetap pulang jam 3 sore Pak. Oke, berarti tetap mengikuti jam kerja ya Mas. Tidak. Oke. Untuk suami Mas, kakaknya Mas Hafiz sendiri itu kesibukannya ngapain? Kesibukannya di bank Pak. Di bank itu masih di bank? Ya di bank BRI Pak Brebes. Kerja di bank BRI. Oh, ya sebagai apa itu Mas? Sebagai itu Pak teller. Sebagai teller. Bank BRI yang di ada bakso Kimin itu ya Mas? Itu baksonya enak Pak. Bakso Kimin ya. Saya juga pernah coba Mas. Nanti kapan-kapan kita makan di situ ya Mas ya. Kalau ada waktu sekarang lagi. Pak. Ya nanti kita atur jadwal ya Mas. Lapar Pak. Oke. Untuk harapan Mas Hafiz untuk menjalin apa namanya? Menjalin harapan Mas Hafiz untuk pandemi yang sekarang ini tuh Mas Hafiz ini berharap yang seperti apa? Penutup pandemi ya? Iya, maksudnya apakah Mas Hafiz cepat pengen ini berakhir dan Mas Hafiz ingin memulai semuanya dari nol atau bagaimana? Ya, pengennya sih pandemi ini cepat-cepat hilang gitu Pak. Iya. Karena kan sebelumnya dari pihak Bapak Jokowi kan tidak memperbolehkan pandemi itu pulang Pak. Tapi kan secara itu kan pada saat lebaran kan kita semua tidak diperbolehkan mudik. Jadi ya penyakit pandemi tersebut ya tidak mudik Pak. Jadi masih di Indonesia terus. Tapi seketika dulu Pak Jokowi ngomong silakan untuk orang-orang boleh mudik, mungkin pandemi sudah mudik Pak, sudah pergi. Oh iya, berarti menurut yang dimaksud Mas Hafiz itu yang dibicarakan Pak Jokowi itu Pak Jokowi melarang kita untuk tidak mudik terus supaya corona tidak ikutan mudik juga, jadi masih di Indonesia juga. Oke, lalu untuk harapan pekerjaan Mas Hafiz itu seperti apa depannya? Depannya ya punya pekerjaan yang tetap dan sukses Pak. Iya, maksudnya pekerjaan yang seperti apa menurut Mas Hafiz? Ya saya sekiranya orang laptop dulu atau komputer itu santai kan enak Pak, nggak perlu capek-capek jahit atau apa gitu karena semuanya dulu gede. Untuk yang diharapkan Mas Hafiz ingin bekerja di bidang apa, atau Mas Hafiz target di bidang apa, atau yang Mas Hafiz dapatkan itu akan dijalankan menurut Mas Hafiz? Kalau itu tergantung nanti pekerjaan kita itu apa Pak. Jadi ya kita
nggak harus memilih gitu Pak, kan harus dipilih dari pihak katanya Pak. Kita kan juga nggak bisa memilih, kecuali kalau benar-benar kita di situ tuh kecil dalam kemungkinan boleh Pak. Bisa untuk memilih bidangnya ya Mas ya. Berarti Mas Hafiz pasrah dengan apa yang Mas Hafiz dapatkan, untuk bidangnya itu gampang menyusul ya Mas ya. Berarti untuk semisal Mas Hafiz mendapat pekerjaan di luar Jawa dan itu diterima, apakah Mas Hafiz ingin mengambilnya atau bagaimana? Bagi saya nggak problem Pak, karena tidak ada masalah bagi saya mau kerja di manapun, tidak ada masalah. Karena sekarang cari kerja itu benar-benar susah sekali Pak. Kadang orang yang nganggur itu juga pengen kerja, ya walaupun sebelumnya saya pengen kerja, walaupun kerja di mana saya akan melakukannya itu Pak contohnya. Ya mau nggak mau harus dijalankan. Misalkan nanti saya dapat kerja di Bandung, walaupun rumah saya di Jawa Tengah, tidak ada masalah bagi saya. Istilahnya no problem is me. Berarti harapan Mas Hafiz untuk apa namanya, untuk pekerjaan yang ingin Mas Hafiz dapatkan itu seperti apa? Apakah orang tua Mas Hafiz juga mensupport Mas Hafiz untuk Mas Hafiz mendapatkan pekerjaan baru, atau Kalau orang tua Mas Hafiz itu menyarankan apa Mas Hafiz nganggur dulu soalnya lagi pandemi seperti ini, atau bagaimana? Kalau dari orang tua sendiri ya terserah anaknya Mas. Terserah Mas Hafiz sendiri berarti ya. Ya terserah anaknya mau kerja dimanapun nggak apa-apa, yang penting pekerjaan tersebut benar halal gitu Mas. Alah, berarti Mas, apa yang dilakukan Mas Hafiz orang tua selalu mensupport seperti itu. Oke. Walaupun itu di luar Jawa, entah itu Nggak apa-apa Pak, karena udah ada yang nyupport dan ada yang ngeteng gitu Pak. ya. Oke, baik, di sini Bapak akan mencoba menerapkan dengan apa namanya, pendekatan behavior dan teknik penguatan positif ya. Menurut Bapak juga, Bapak simpulkan dari Mas Hafiz sendiri, Mas Hafiz ingin apa namanya, mendapatkan pekerjaan yang apapun itu, tapi yang sekiranya halal dan bermanfaat bagi Mas Hafiz sendiri. Terus apalagi yang kedua, orang tua Mas Hafiz juga ikut dan support Mas Hafiz untuk mendapatkan untuk mendapatkan pekerjaan yang Mas Hafiz inginkan. Oke, dari Bapak sendiri, menurut Bapak Mas Hafiz juga pasti bisa untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri, asalkan Mas Hafiz tetap berdoa dan meminta restu kepada orang tua supaya Mas Hafiz dipermudah dalam mencari pekerjaan yang Mas Hafiz inginkan, seperti itu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Mas Hafiz lagi? Kemungkinan sudah itu aja kayak yang saya alami selama pandemi ini. Jadi yang saya ulangkan ke Bapak atau saya ucapkan ke Bapak ya kemungkinan itu saja. Harapan Mas Hafiz untuk negara Indonesia ini seperti apa Mas? Ya harapan yang saya inginkan ya negara ini harus terus berkembang dan maju untuk kedepannya biar anak muda-muda sekarang untuk menerus bangsanya Pak. Oke, Mas Hafiz bilang tadi kan yang pertama untuk kepengen bahwa pandemi ini cepat berakhir ya. Berarti tidak cuma Mas Hafiz doang, semua orang juga menginginkan pandemi ini cepat berakhir supaya mendapatkan pekerjaan yang baru ya Mas. Yang kena PHK juga ingin mendapatkan pekerjaan baru. Menurut saya juga Mas Hafiz pasti bisa, asalkan Mas Hafiz terus berdoa, berusaha, dan jangan lupa sholatnya tidak ditinggal ya Mas selama 5 waktu, dan meminta restu kepada orang tua supaya dipermudah dalam. Saya sholat 7 waktu Pak. Kok bisa Mas 7 waktu? 2 sama tahajud. Sama tahajud. Ya, 7 waktu berarti itu melebihi kok Mas, melebihi yang tidak baik kok Mas. Ya kan, apa-apa. Kan berarti tahajud kan tidak dihitung dalam 5 waktu Mas. Tahajud 2 sama duha gitu Mas. Iya.
tapi kan tidak maksudnya bukan dianjurkan, tidak Canda Pak. iya mas, serius mas. Oke, dari saya sendiri, Mas Hafiz juga pasti bisa mendapatkan semua itu, entah itu pekerjaan yang Mas Hafiz inginkan atau orang tua Mas Hafiz inginkan. Kuncinya juga satu, cuma berserah kepada Tuhan ya mas ya. Berserah kepada Tuhan supaya dipermudah dalam segala masalah yang akan dihadapi. Bapak harap dan Bapak mungkin simpulkan saja yang dari Mas Hafiz semua itu. Intinya Mas Hafiz itu pengen mendapatkan pekerjaan yang baru dan ingin ingin mendapatkan pekerjaan baru dan memberikan yang terbaik bagi diri Mas Hafiz sendiri dan orang tua, supaya orang tua Mas Hafiz tidak kecewa ya mas. Anaknya udah nganggur lama, masa tidak bekerja lagi. Oke, mungkin saya bisa akhiri saja untuk kesimpulannya seperti itu. Untuk Mas Hafiz, kesannya mengikuti kegiatan ini bagaimana? Ya sebelumnya terima kasih sangat pada Bapak ya, karena dari Bapak yang tadi sudah diutarakan ke saya atau yang sudah diucapkan ke saya harus bisa menyimpulkan bagaimana cara tata kerja apa ditanya selama pandemi itu gimana, harus kerjanya itu harus gimana ya. Jadi setelah Bapak omong apa yang tadi saya sampaikan, ya sekarang saya maksud dan mengerti apa yang tadi Bapak saya sampaikan ke saya, gitu loh Pak. Terus ada lagi? Udah. Berarti cukup sekian saja menurut Mas Hafiz, sudah cukup? Cukup Pak. Berarti saya tunggu pertemuan selanjutnya. Nanti minggu depan kita membahas pertemuan yang akan datang ya mas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak. Iya Pak, mas, tunggu.